Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kami, kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai chapter 8. Sebelumnya, kami minta izin terlebih dahulu kepada Bapak Sparta untuk menyampaikan materi mengenai inventory additional valuation issue. Sebelumnya perkenalkan, ada saya sendiri, Ali Desta dengan NIM 2019-1211-040. Saya Regina Fania dengan NIM 2019-12-11-016. Saya Yanita Arisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Jenny. Pada materi ini saya akan menyampaikan chapter 9 dengan judul LCNRV atau yang kita kenal sebagai Lower of Cost of Net Realizable Value. Nah, LCNRV itu adalah situasi di mana perusahaan meninggalkan prinsip cost historis. Jadi awalnya suatu perusahaan mencatat persediaan berdasarkan cost atau nilai perolehan, akan tetapi ada di mana situasi yang menyebabkan nilai tersebut masa depan atau nilai persediaan jika dijualnya atau keuntungannya yang akan didapat oleh suatu perusahaan dari persediaan tersebut itu tiba-tiba anjlok di bawah nilai perolehannya. Nah, jika pada situasi ini terjadi, maka perusahaan akan memilih untuk melaporkan persediaan dengan menggunakan metode LCNRV ini. Nah, terus NRV itu estimasi harga jual dalam kondisi normal bisnisnya kurang perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Nah, selanjutnya itu ada nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, estimasi harga jual normal dikurangi estimasi cost untuk menyelesaikan produksi dan cost untuk menciptakan penjualan. Jadi di sini ada ilustrasi, asumsikan bahwa perusahaan vendor memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya sebesar 950, nilai penjualannya 1.000. Perkiraan biaya penyelesaian 50 dan perkiraan biaya penjualan 200. Nilai realisasi bersih vendor dihitung sebagai berikut. Nah, ini ada nilai persediaan belum selesai, jadi masih kurang sedikit. Mungkin masih kurang packingnya atau pengemasannya, sehingga setelah dianalisis persediaan ini bisa terjual dengan harga 1.000. Persediaannya bisa terjual dengan harga 1.000, tapi kita harus mengeluarkan 50 untuk menyelesaikan barang dan biaya untuk membayar biaya komisi penjualan sebesar 200. Jadi kalau dijumlahin 250. Nah, nanti nilai 1.000 ini dikurangi dengan 250 sehingga NRV-nya itu sebesar 750. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai realisasi bersih atau NRV. Selanjutnya itu di sini ada cara menerapkan pendekatan LCNRV-nya dalam menilai persediaan. Misalkan ada perusahaan Jin Feng Food menghitung persediaan dengan LCNRV. Nah, ini perusahaan yang menjual bahan makanan, ada terus bisa dilihat di sini ada jenis-jenis makanannya. Ada spinach atau bayam, ada carrot, ada cut beans, ada pears, ada vegetable. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua informasi, ada cost, ada NRV. Ada cost, ada NRV-nya sendiri. Di sini disediain nilai-nilainya. Nah, selanjutnya yang akan dimasukkan ke final inventory value-nya itu sendiri adalah nilai yang paling terendah dari cost dan NRV-nya sendiri. Nanti kita disuruh memilih mana yang terendah di antara ini dua, nilai ini dua. Nah, maka didapat
Spending atau bayamnya di sini kan cost-nya 80, kalau NRV-nya 120. Jadi kita milih yang paling kecil, 80.000. 80.000 dimasukin ke final inventory value-nya. Carrot juga sama. Kita pilih yang paling kecil di sini 100.000, yang paling kecil kita masukin ke final inventory-nya. Cut bean ada 40.000, kita masukin. Peas ada 72.000, kita masukin. Lalu vegetable-nya ada 92.000, kita masukin. Jadi total persediaan yang akan dilaporkan di laporan keuangan itu sebesar 384.000. Terus selanjutnya itu ada asumsikan bahwa Jin Feng Food memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, beku dan kalengan. Nah, jadi di sini di penyajiannya disediain ada frozen food sama makanan kalengan. Nah, terus kalau individu items itu adalah caranya dia dipilih per itemnya. Jadi dibandingkan satu-satu. 80 sama 120 kita masukkan yang 80. Nah, sedangkan yang major group itu dia dilihat dari nilai per kelompok barangnya. Jumlah totalnya. Di sini total frozen food yang dinilai cost itu seharga 230.000, yang di LCNRV-nya itu 270. Nanti kita lihat yang paling kecil yang mana. Nah, setelah itu kita masukkan ke major group. Nah, untuk makanan kalengan juga sama. Major group dipilih totalnya dulu. Totalnya dari 185 dibandingkan dengan 164, yang paling kecil dinilai LCNRV-nya kita masukin ke sini. Totalnya itu 394.000. Nah, total inventory-nya kita dapat dari total sini. 415.000 dengan 434. Kita pilih yang paling kecil itu ya ini di total cost. Selanjutnya itu ada metode penerapan LCNRV dalam keadaan situasi perusahaan mengharapkan persediaan pada item dengan dasar item-itemnya sendiri. Nah, yang kedua itu menilai persediaan per item memberikan nilai paling rendah yang dapat digunakan untuk pelaporan pada laporan posisi keuangan. Nah, yang ketiga ini, metode ini haruslah diaplikasikan secara konsisten pada tiap periode. Selanjutnya itu ada mencatat nilai bersih yang terrealisasikan, bukan biaya. Di sini kita dikasih ilustrasi data dari Ricardo, ada dikasih beban pokok penjualannya before adjustment, sebelum di-adjust ada senilai 108.000, terus persediaan akhirnya di cost senilai 82.000, persediaan akhir di NRV-nya sebesar 70.000. Nah, di sini kita dalam perhitungan ini ada dua pendekatan, ada loss method sama COGS method atau HPP method. Nah, kalau di loss method itu kita mencatat jurnalnya itu loss due to decline to NRV sebesar 12.000. Selanjutnya itu inventory di sebelah kredit sebesar 12.000 didapat dari 82.000 diambil 70.000. Nah, COGS metode itu di jurnalnya kita tulis COGS sebesar 12.000, inventory sebesar 12.000. Untuk akun persediaan itu sendiri dipakai dua metode, loss method sama COGS method. Nah, ini akan sama untuk akun persediaannya. Sama-sama inventory-nya 70.000. Ini 70.000. Selanjutnya itu income statement. Tapi untuk laporan laba ruginya kita bisa lihat di sini bedanya. Kalau di loss method itu laba kotornya 92.000. Tapi kalau dicatat di penurunan nilai
penurunan nilainya sebesar 12.000, itu sebagai menambah HPP atau COGS. Nah, COGS-nya naik menjadi 120 sehingga laba kotornya pun turun menjadi 80.000. Karena kalau di loss method, nanti akun ruginya di akun khusus yang ada di bagian lain. Nah, endingnya sama-sama 14.000. Tapi pada prosesnya bisa berbeda. Selanjutnya itu ada mengkreditkan rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat direalisasikan perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Nah, di sini itu perusahaan biasanya menggunakan akun cadangan untuk mengurangi nilai persediaan daripada mengkreditkan langsung. Nah, di sini ada loss due to decline of inventory to NRV-nya sebesar 12.000, allowance to reduce inventory-nya sebesar 12.000. Ini sama kayak contoh yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya nanti seperti berikut di laporan keuangan. Kalau di metode ini akun persediaannya tetap 82.000. Tapi kalau menggunakan akun khusus yaitu allowance to reduce inventory sebesar 12.000 sehingga totalnya sebesar 70.000. Totalnya sebesar 70.000. Endingnya sama tapi prosesnya beda nanti. Selanjutnya itu ada pemulihan kerugian atas persediaan. Yang pertama itu ada jumlah pencatatan penurunan dibatalkan. Terus ada pembatalan terbatas pada jumlah akhir penurunan yang tercatat. Melanjutkan contoh dari Ricardo yang tadi, diasumsikan nilai bersih yang terrealisasikan meningkat menjadi 74.000 dolar, peningkatannya sebesar 4.000. Ricardo membuat catatan di bawah ini menggunakan metode kerugian. Allowance to reduce inventory-nya sebesar 4.000 di sebelah debit, recovery of inventory loss-nya sebesar 4.000 di sebelah kredit. Nah, di sini akun penyisihan disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan dilaporkan di LCNRV. Nah, ilustrasi di bawah ini menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih untuk Fuko Company dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatannya. Jadi di sini ada contoh Desember 31, 2019 inventory cost-nya senilai 188.000, di NRV-nya sebesar 176.000. Nah, di sini amount-nya sebesar 12. Kalau di-adjust, ini jadinya increase sebesar 12.000. Tapi kalau di nilai akhirnya nanti dibalik lagi. Jadi nanti hasil akhirnya itu decrease atau menyusut. Sama dengan tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya itu evaluasi LCNRV. Di sini LCNRV juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu penurunan nilai aset dan pembebanan biaya yang terkait dibebankan pada periode di mana penurunan nilai terjadi, bukan pada periode penjualannya. Nah, yang kedua itu kenaikan nilai aset hanya diakui saat penjualan terjadi. Yang ketiga, tidak konsisten. Adanya kenaikan hanya diakui saat penjualannya terjadi. Jadi turunnya diakui duluan, naiknya tidak. Jadi ini bisa membuat perusahaan rugi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fania. Berikutnya basis penilaian nilai realisasi bersih. Penyimpangan dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama,
Biaya sulit ditentukan. Yang kedua, barang siap dipasangkan dengan harga pasar yang dikutip, dan unit produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana NRV menjadi aturan umum. Yang pertama ada aset pertanian, yang kedua ada komoditas yang dipegang oleh pedagang pialang. Next. Inventarisasi pertanian. Aset biologis atau diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah hewan atau tumbuhan yang hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, dan tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan. Padahal nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Perusahaan mencatat untung atau rugi karena perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan saat muncul. Next. Hasil pertanian adalah hasil panen dari aset biologis, seperti wol dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah-buahan, atau kapas dari tanaman kapas. Hasil pertanian diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV pada saat panen. Setelah dipanen, NRV menjadi biaya. Next. Contoh ilustrasinya, Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga Rp460.000. Bancroft memberikan informasi berikut terkait dengan pemerah susu sapi. Di sini milking cows carrying value Januari pada tanggal 1 2019 Rp460.000, terus change in fair value due to growth and price change Rp35.000, kemudian dikurangi decrease in fair value due to harvest, jadi change in carrying value-nya Rp33.800. Kemudian carrying value-nya pada Januari 31 Rp493.800. Jadi milk harvest during January-nya Rp36.000. Bancroft membuat jurnal berikut ini untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Aset biologisnya atau memerah susu sapi Rp33.800, kemudian keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi jadi Rp33.800. Next. Sini aset biologis atau memerah susu sapi Rp33.800 dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Kemudian keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Next. Berikutnya, Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Persediaan susu Rp36.000 di debit, kemudian keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi atau pendapatan jadi Rp36.000 di kredit. Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga Rp38.500. Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Yang dikasih Rp38.500 di debit, pendapatan penjualan Rp38.500 di kredit, harga pokok penjualan Rp36.000 di debit, persediaan Rp36.000 di kredit. Next. Nilai realisasi bersih pialang pedagang komoditi umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Dengan perubahan NRV diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Yang pertama, membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Next. Nilai penjualan mandiri relatif digunakan saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Ilustrasinya, pengembang Woodland membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi lagi menjadi 400 bidang.
Lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tapi dapat secara kasar disortir menjadi 3 kelompok dengan peringkat A, B, C. Saat Woodline menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa. Hitung harga pokok penjualan dan laba kotor. Next. Ini contoh tabelnya. Jadi lots-nya ada A, B, C, number of lot-nya 100, 100, 200, sell price per lot-nya 10.000 yang untuk yang A, 6.000 yang B, 4.500 untuk yang C. Kemudian total sales price-nya yang A 1 juta, yang B 600, yang C 900. Totalnya jadi 2.500.000. Relative sale price-nya yang A 100 dibagi 250, yang B 60 dibagi 250, yang C 90 dibagi 250. Total cost-nya yang A jadi 1 juta, yang B 1 juta, yang C 1 juta. Cost allocated to lot-nya yang A 400.000, yang B-nya 240, yang C-nya 360.000. Kemudian jadi totalnya 1 juta. Untuk cost per lot-nya, yang A-nya 4.000, yang B-nya 2.400, yang C-nya 1.800. Kemudian dimasukin ke tabel yang kedua, number of lot sold-nya, yang A 77, yang B 80, yang C 100. Cost per lot-nya 4.000 untuk yang A, 2.400 yang B, 1.800 yang C. Kemudian cost of lot sold-nya, yang A 308.000, yang B 192.000, yang C 180.000. Totalnya jadi 680.000. Yang sales-nya yang A 770.000, yang B 480.000, yang C 450.000. Kemudian totalnya jadi 1.700.000. Gross profit-nya menjadi yang A 462.000, yang B 288.000, yang C 270.000. Jadi totalnya 1.020.000. Next. Basis penilaian, komitmen pembelian, masalah khusus. Yang pertama, umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Yang kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Yang keempat, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan. Pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Next. Untuk ilustrasinya, Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, termasuk beban dan kerugian lainnya dalam laporan laba rugi. Pendapatannya jadi 3 juta di kredit, kewajiban komitmen pembelian 3 juta di debit. Kewajiban komitmen pembelian masuk di kewajiban lancar di neraca. Next. Kemudian ilustrasi yang berikutnya, ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta, itu akan membuat entry berikut. Pembelian atau inventaris 7 juta di debit, kewajiban komitmen pembelian 3 juta di debit, kemudian kasnya 10 juta di kredit. Dan semua Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya dan oleh karena itu komitmennya menjadi 1 juta. Kewajiban komitmen pembelian 1 juta di debit, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi 1 juta di kredit. Next. Mengurangi pengukuran untuk perkiraan persediaan. Bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi menjadi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian persediaan akhir yang sama. Next. Untuk ilustrasinya,
Cetus SE memiliki persediaan awal 60.000 dengan pembelian 200.000. Keduanya pada harga perolehan. Penjualan dengan harga jual mencapai 240.000. Laba kotor atas harga jual adalah 30%. Cetus menerapkan metode bargain kotor sebagai berikut. Beginning inventory-nya 60.000, purchase-nya 200.000. Jadi good available-nya 260.000. Sales at selling price 280.000. Less-nya gross profit 30% dibagi 240.000 jadi 84.000. Sales at cost-nya 196.000. Kemudian approximate inventory at cost 64.000. Next. Yang kedua, pada ilustrasi 9-13, laba kotor diberikan. Tapi bagaimana Cetus mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung presentasi laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel seharga $15 dan dijual seharga 20. Laba kotor sebesar 5. Markup dibagi retail. 5 dibagi 20, jadi 25% at retail. Terus markup dibagi cost, 5 dibagi 15, jadi 33,5% on cost. Next. Kemudian untuk metode laba kotor, gross profit on selling price-nya, percentage markup on cost dibagi 100% ditambah percentage markup on cost. Terus yang kedua, percentage markup on cost, cara mencarinya, gross profit on selling price dibagi 100% dikurang gross profit on selling price. Untuk gross profit on selling price, given-nya 20%. Caranya 0,20 dibagi 1,00 dikurang 0,20 jadi 25%. Given 25%, 0,25 dibagi 1,00 dikurang 0,25 jadi 33,1%. Kemudian 0,25 dibagi 1,00 ditambah 0,25 jadi 20%, untuk given 25%. Kemudian untuk given 50%, 0,50 dibagi 1,00 ditambah 0,50 sama dengan 33,1%. Selanjutnya akan diteruskan oleh Alia. Selanjutnya itu ada perusahaan Astar, dia menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan laporan bulanannya, di mana telah tersedia ada persediaan purchase, freighting, sales return, sama purchase discount. Di sini kita disuruh menghitung perkiraan persediaan tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotornya itu 25% dari penjualan. Lalu yang kedua ada asumsi bahwa laba kotor dengan 25% dari biaya. Next. Kalau yang pertama itu asumsi laba kotor 25% dari penjualan itu kita tulis aja persediaannya senilai 160.000 dari soal tadi, lalu pembelian kotor pada biayanya itu 640.000 dikurangin dengan diskon pembelian senilai 12.000, ongkos angkutnya itu 30.000, lalu barang tersedia pada biayanya itu 30.000, barang tersedia pada biayanya itu senilai 818.000 dari total di atas. Lalu yang kemudian ada penjualan pada harga jual itu 1 juta, retur penjualan pada harga jualnya itu 70.000, ini sebagai pengurang. Ditotalin hasilnya 930.000 sebagai penjualan bersih. Lalu dari pengurangan laba kotor itu dikalikan 25%, karena tadi disuruh mencari 25% dari penjualannya. 25% dari 930 itu sama dengan 232.500. 930.000 atau penjualan bersihnya dikurangi dengan pengurangan laba kotor, hasilnya 697.500. Hasil akhirnya 818.000 dikurangi dengan 697.500, itu 120.500 dinamakan dengan perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei. Next. Di sini bedanya dengan yang A tadi,
asumsi laba kotornya itu kan 25% dari penjualan. Lalu yang di sini itu disuruh menghitung asumsi laba kotor 25% dari biaya. Bedanya hanya di pengurangan laba kotor senilai 20% dari 930.000, harga totalnya itu 186.000, lalu 818.000 dikurangi 744.000, hasilnya 74.000. Next. Selanjutnya itu ada metode laba kotor untuk mengevaluasi persediaan. Bisa ada beberapa persediaan akhir menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungannya. Tingkat laba kotor menurun mungkin tidak representatif, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan laporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS memerlukan inventaris sebagai verifikasi bahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Next. Nah, selanjutnya itu ada metode di mana sering disebut dengan metode persediaan eceran. Sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran biayanya. Ada beberapa syarat, yaitu syaratnya total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli, total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual, penjualan periode berjalan. Metode konvensional atau metode biayanya itu dihitung berdasarkan LCNRF. Next. Sini ada contoh kasus perusahaannya di mana perusahaan Fuku itu menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan persediaan akhir atas laporan keuangan bulanannya. Ada persediaan awalnya itu 52.000, harga biayanya itu 52.000, lalu ecerannya itu 78.000, pembeliannya itu 272.000, sedangkan untuk ecerannya itu 432.000. Kok hilang ya? 432.000, sedangkan untuk potongan pembeliannya itu 16.600 dan ongkos angkutnya itu 16.600, potongan pembeliannya itu 5.600. Sedangkan di ecerannya itu ada markup tambahannya itu senilai 9.000, pembatalan markupnya itu 2.000, markdown-nya 3.600, kerugiannya normalnya 10.000, penjualannya 392.000. Sini disuruh menghitung menggunakan metode konvensional dan metode kurs. Next. Kalau yang metode konvensional itu tadi tinggal ditulis saja yang persediaan awalnya dipindahin. Lalu dari barang tersedia untuk dijualnya itu 335.000 untuk biayanya dan ecerannya 500.000, diubah persen menjadi 67,00. Di bagian eceran, markdown bersihnya itu dikurang 3.600, lalu 10.000, lalu 390.000, dan hasil akhirnya pada ecerannya itu 96.400. Next. Sedangkan yang kedua itu tadi disuruh menghitung menggunakan metode cost, di mana tinggal dipindahin lagi aja persediaan awal untuk biaya sama ecerannya. Terus bedanya itu di penambahan tahun berjalan, di bagian biaya dan ecerannya itu senilai 283 dan 418.400, lalu barang tersedia untuk dijualnya 335.000 dan 496.400, dikurangin dengan 10.000, dikurangi 390.000, lalu hasilnya 96.400 dikali dengan yang biaya ecerannya itu 67,49%, hasilnya 65.060. Next. Item khusus dalam retail inventory method itu ada biaya pengiriman, retur pembelian, diskon pembelian dan potongan, pengalihan, kekurangan yang normal, kekurangan yang tidak normal, dan diskon karyawan.
Ketika penjualan dicatat secara bruto, perusahaan tidak akan mengakui adanya diskon penjualan. Next. Yang selanjutnya itu ada perusahaan Extreme Sport. Dia persediaan awalnya itu 1.000, lalu ecerannya itu 1.800, pembeliannya itu 30.000, ecerannya 60.000, ongkos angkutnya 600, potongan pembeliannya sebagai pengurang itu 1.500, totalnya 30.100, lalu ada kerusakan normalnya itu 1.200 sebagai pengurang, 30.100 dikurangi dengan 1.200 hasilnya 28.900. Sedangkan untuk yang di bagian ecerannya itu potongan pembeliannya 3.000 sebagai pengurang, lalu 58.800, net markup-nya 9.000, kerusakan normalnya, totalnya itu ada 65.800. Di penjualan itu ada 36.000, terus potongan penjualannya itu 900, totalnya itu 35.100, ditambah dengan diskon karyawan dan kerusakan normalnya itu senilai 800 dan 1.300, hasilnya 27.200. Biaya ke rasio ecerannya itu didapat dari 28.900 dibagi 65.800, hasilnya 43,9. Ada persediaan akhir menghitung menggunakan perhitungan LCNRF, di mana dari rasio tadi dikali dengan total eceran. Hasilnya 11,946. Selanjutnya itu ada evaluation of retail inventory method, di mana sering digunakan untuk beberapa alasan sebagai berikut: untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua, ukuran pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Yang keempat, informasi asuransi. Beberapa perusahaan menyempurnakan metode retail inventory ini dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelompok barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Next. Selanjutnya ada standar akuntansi memerlukan pengungkapan sebagai berikut. Ada 7 pengungkapannya. Yang pertama itu ada kebijakan akuntansi yang diambil dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan atau FIFO, jumlah persediaan tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah persediaan yang dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Next. Yang kelima, jumlah setiap penurunan persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan jumlah setiap penurunan pengembalian diakui sebagai pengurus beban pada periode berjalan. Lalu yang keenam, ada keadaan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan persediaan. Yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban kalau ada. Next. Analisis of inventory itu rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan untuk perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Next. Di sini ada contoh kasus perputaran persediaan, di mana dalam laporan tahunan 2015, perusahaan Ted and Lyle melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta euro, persediaan akhirnya 263 juta euro, dan harga pokok penjualannya itu 1.319 euro. Ada rumusnya, di mana kalau menghitung inventory turnover itu, COGS dibagi dengan average inventory. Tinggal dimasukin aja angkanya dari yang 1.319 itu dibagi dengan 372 juta euro ditambah 363
63 juta euro dibagi 2 hasilnya itu 3,59 times. Jadi perusahaan Ted and Lyle ini dia persediaan perputarannya itu sebanyak 3,59 times atau kalau bisa dibulatkan menjadi 3,6 kali. Next. Kalau menghitung average days to sell inventory-nya, ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan di tangan. Tadi udah kita hitung di mana inventory turnover perusahaan Ted and Lyle itu 3,59 times. Kalau menghitung average days to sell-nya, tinggal di satu tahun itu biasanya 365 hari, lalu dibagi dengan 3,59 times. Jadi perusahaan itu menjual rata-rata penjualan hari untuk persediaannya itu setiap 101,7 hari. Atau kalau dibulatkan menjadi 102 hari. Setiap 102 hari perusahaan menjual persediaannya. Next. Nah, selanjutnya ada latihan soal untuk chapter 8 akan disampaikan oleh Yenita untuk materi E8 85. Gua kan ya? Yuk. Ani ya? 85, ya. Bentar. 85 di sini soalnya menentukan jumlah barang dagangan berkala dan 2 atau lebih barang dihilangkan di setiap tabulasi data laporan lama rugi yang ditunjukkan di bawah ini. Sales revenue-nya pada tahun 2018 290.000. Yang ditanya pada tahun 2019-nya berapa, 2020-nya 410.000. Kemudian sales returns and allowance-nya 6.000 di tahun 2018, 13.000 di tahun 2019, yang ditanya tahun 2020. Dan sales-nya di tahun 2018 tidak diketahui, di tahun 2019 357.000, di tahun 2020 tidak diketahui. Beginning inventory-nya 20.000 di tahun 2018, 32.000 di tahun 2019, di 2020-nya tidak diketahui. Ending inventory-nya 2018 tidak diketahui, 2019 tidak diketahui, 2020 tidak diketahui. Purchase-nya 2018 tidak diketahui, 260.000 di tahun 2019 dan 298.000 di tahun 2020. Kemudian purchase returns and allowance-nya 5.000 di tahun 2018, 8.000 2019, 10.000 di tahun 2020. Kemudian fresh in-nya 8.000 di tahun 2018, 9.000 di tahun 2019, 12.000 di tahun 2020. Cost of goods sold-nya 238.000 di tahun 2018, 2019 tidak diketahui, 303.000 di tahun 2020. Kemudian gross profit on sales-nya 46.000 di tahun 2018, 91.000 di tahun 2019, dan 97.000 di tahun 2020. Isi jumlah yang hilang. Instruksinya isi jumlah yang hilang. Next. Di sales-nya di tahun 2018 290.000, di tahun 2019 360.000, tahun 2020 410.000. Untuk sales return-nya 6.000 2018, 13.000 di tahun 2019, 10.000 di tahun 2020. Net sales-nya 284.000 2018, 357.000 di tahun 2019, dan 400.000 di tahun 2020. Untuk beginning inventory-nya 20.000 di tahun 2018, 30.000 di tahun 2019, dan 37.000 di tahun 2020. Cara mencarinya ini dihitung sebagai persediaan akhir untuk tahun 2010. Kemudian ending inventory-nya 32.000 di tahun 2018, 37.000 di tahun 2019, dan 34.000 di tahun 2020. Purchase-nya 247.000 di tahun 2014, 260.000 di tahun 2019, dan 298.000 di tahun 2020. Purchase return
and allowance-nya 5.000 di tahun 2018, 8.000 di tahun 2019, dan 10.000 di tahun 2020. Transportation in-nya 8.000 di tahun 2018, 9.000 di tahun 2019, dan 12.000 di tahun 2020. Cost of goods sold-nya 238.000 di tahun 2018, 256.000 di tahun 2019, dan 333.000 di tahun 2020. Untuk gross profit-nya 46.000 2018, 91.000 di tahun 2019, dan 97.000 di tahun 2020. Selanjutnya exercise 8.14. Jadi di sini kita disuruh mengidentifikasi efek dari error di working capital, current ratio, sama return earning dan net income-nya. Jadi di sini Thomas Company membuat kesalahan selama tahun berjalan. Jadi dikasih pernyataan, ada 3 pernyataan. Di sini kita disuruh mengidentifikasi dari efek tersebut, efek error tersebut. Jadi yang pertama itu pernyataannya baik persediaan maupun pembelian dan hutang dagang terkait dikecilkan. Jadi kita harus membuat current year-nya atau tahun sekarangnya sama tahun yang akan datang. Di sini disediain working capital, current ratio, return earning, dan net income. Kita masukin yang dia minta. Di sini kan dimintanya working capital, current ratio, return earning, dan net income kita masukin. Terus kita klasifikasi di tahun sekarang sama tahun yang akan datang. Di sini working capitalnya tidak berefek pada tahun sekarang, tapi di tahun yang akan datang juga tidak berefek. Tapi di current ratio-nya nanti akan dari pernyataan berikut, persediaan akhir maupun pembelian dan hutang dagang terkait dikecilkan. Jadi nanti di tahun sekarang ini harus current ratio-nya harus di overstatin atau dilebihkan. Terus return earning-nya tidak berefek, net income-nya juga tidak berefek pada pernyataan tersebut. Nah, yang kedua itu kita disuruh dikasih pernyataan persediaan akhir dilebihkan, tetapi pembelian dan hutang dagang terkait dicatat dengan benar. Jadi current year-nya semuanya di overstatin atau dilebihkan. Di tahun yang akan datang itu di net income di understatin atau dikurangi. Jadi jika net income itu understate, itu akan membuat return earning understate juga. Tapi jika beginning inventory overstate, itu akan membuat COGS atau HPP overstate. Lalu di net income itu perusahaan akan understate. Nah, kalau di pernyataan ketiga itu sama dengan pernyataan kedua. Nah, persediaan akhir sudah benar, tapi pembelian secara kredit tidak dicatat. Di sini ada tahun sekarangnya overstate semua. Di tahun yang akan datang itu yang berefek cuma di net income, yaitu jadi mengalami penurunan. Alasannya juga sama, jika net income understate itu akan membuat return earning understate juga. Jika beginning inventory overstate itu akan membuat COGS overstate juga, lalu di net income-nya perusahaan akan understate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Yang selanjutnya itu ada exercise 8.19 di mana perusahaan Mills itu menyediakan persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari itu ada unit sama unit cost-nya itu terjual 1.100 dengan harga 9,00. Lalu pada tanggal 25 Januari 1.300 terjual dengan harga 10. Unitnya sebesar 100 terjual dengan harga 11,00. Yang 26 Maret itu unitnya terjual dengan harga 12,00. Di sini kita disuruh menghitung menggunakan metode LIFO, dan yang terakhir itu ada weighted average. Next.
Untuk yang metode FIFO ini, dari 600 tadi pada tanggal 26 Maret itu dikali dengan unit cost-nya sebesar 12 US dollar, hasilnya itu 7.200. Lalu yang 16 Februari itu 800 dikali dengan 11 US dollar, hasilnya 8.800. Yang 25 Januari itu 100 dikali dengan 10, hasilnya 1.000. Lalu yang tanggal 31 Maret itu 1.500, unit cost-nya ini totalnya itu, total keseluruhannya itu dari unit tadi 600 ditambah 800 ditambah 100, hasilnya 1.500, total cost-nya itu senilai 17.000. Untuk yang metode LIFO, di mana beginning inventory-nya itu diketahui 600, terjual dengan harga 8 US dollar, total cost-nya menjadi 4.800 US dollar. Lalu pada tanggal 5 Januari 2010 itu, unit bahan terjual dengan harga dikali dengan harga unit cost-nya 9 US dollar, hasilnya 8.100. Lalu yang untuk persediaan akhir pada tanggal 31 itu unit total unitnya 1.500, sedangkan total cost-nya itu 12.900 US dollar. Next. Yang C itu disuruh menghitung menggunakan average, di mana beginning inventory-nya diketahui 600, lalu unit cost-nya 8 US dollar, total cost-nya 4.800 US dollar, lalu pada tanggal 5 Januari 2010-nya itu 1.000 harga dollar, lalu total cost-nya itu menjadi 9.900. Sedangkan untuk yang 25 Januari 2010, unitnya itu 1.300, terjual dengan harga 10, hasilnya itu di total cost-nya itu menjadi 13.000. Sedangkan untuk yang bulan Februari pada tanggal 16, unitnya itu terjual dengan harga 11 US dollar, dan unit yang terjual itu 800, 11 kali 800 menjadi 8.800. Lalu pada bulan Maret, 26 Maret 2010, 600 dikali dengan 12 US dollar, hasilnya menjadi 7.200. Total keseluruhan unit yang terjual itu menjadi 4.400, sedangkan total cost keseluruhannya itu 43.700. Karena di sini kita disuruh untuk mencari persediaan akhir, maka liquidity average sedikit berbeda dengan yang FIFO dan LIFO. Di sini kita disuruh mencari dulu terlebih dahulu dari total cost dibagi dengan unitnya 4.700 dibagi dengan 4.400, hasilnya 9,93. Lalu inventory pada tanggal 31 Maretnya itu bisa dilihat dari slide sebelumnya, di mana ada FIFO dan LIFO itu senilai 1.500 dikali dengan 9,93 yang baru saja kita cari tadi, maka hasilnya 14.895 US dollar. Next. Nanti akan bahas ke lain. Selanjutnya problem 8.6. Di sini dikasih tahu LH Company, dikasih tahu transaksinya ada beginning inventory sebesar kuantitinya sebesar 1.000, price-nya 12 dolar. Terus ada purchase kuantitinya sebesar 2.000, price-nya 18, sales-nya 2.500, kuantitinya 2.500, price-nya 30 dolar, purchase-nya 3.000, price-nya sebesar 23 dolar, sales-nya kuantitinya 2.200, price-nya sebesar 33 dolar. Nah, instruksinya kita di sini disuruh membuat periodic system FIFO, perpetual system FIFO, periodic system weight average, perpetual system moving average. Nah, saya akan menjelaskan bagian A dan C.
periodic system dari FIFO dan weighted average. Nah, yang pertama itu menggunakan FIFO method untuk periodic system. Nah, di sini beginning inventory kita masukin unitnya 1000 dikali harganya $12 dikalikan hasilnya 12.000. Terus di sini purchase-nya 2000 kita kalikan 18 jadinya 36.000. Purchase pada tanggal 4 kita masukkan 3.000 dikali 23 dolar senilai 69.000. Nanti kita jumlahin 6.000 dan di sini cost of good available for sale-nya di sini 117.000. Ini buat COGS-nya. Nah, buat yang available-nya. Nah, terus kita di sini membuat yang buat sold-nya yang harus dihabiskan. Di sini 1000 dikali 12, 12.000, 1.500 dikali 18, 27.000, 500 dikali 18, 9.000, 1.700 dikali 23, 39.100. Nah, nanti kita jumlahin ini hasilnya ketemu 87.100. Nah, 87.100 ini merupakan hasil COGS dari FIFO method menggunakan periodic system. Nah, yang kedua itu weighted average cost. Nah, di sini kita masukkan juga sama 1000 dikali 12 hasilnya 12. 2.000 dikali 18, 36, 3.000 dikali 23, hasilnya 69.000, sama juga kayak yang FIFO method. Nah, di situ kita masukin sales-nya. Sales-nya kita masukin 4.700 dikali 19,5, hasilnya 91,650. Nah, 91,650 ini merupakan hasil dari weighted average cost-nya dari COGS ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Untuk perpetual system FIFO cost flow-nya, di sini tanggal 1 Januari, description-nya beginning, kemudian balance-nya 1000 unit, price 12, jadi totalnya 12.000. Tanggal 4 Februari, description-nya purchase, di in-nya unitnya 2000, price 18, jadi totalnya 36.000. Kemudian di balance 1000 unit, price 12, jadi totalnya 12.000. Di tanggal yang sama, untuk di balance-nya, unitnya 2000, price 18, totalnya 36.000. Jadi total unitnya 3.000, kemudian total balance-nya jadi 48.000. Untuk tanggal 20 Februari, deskripsinya sales, di out-nya 1000 unit, price 12, totalnya 12.000. Terus 1.500 unit, price 18, totalnya 27.000. Jadi total di out-nya 2.500 di unit, 39.000 untuk totalnya. Kemudian di balance 500 unit, price-nya 18, jadi totalnya 9.000. Kemudian untuk tanggal 2 April, di purchase, di in-nya 3.000 unit, price-nya 23, totalnya 69.000. Kemudian untuk balance-nya 500 unit, price-nya 18, totalnya 9.000. Terus unit yang di tanggal yang sama 3.000 unit, 23 price-nya, jadi totalnya 69.000. Jadi total unitnya 3.500, total balance-nya 78.000. Untuk tanggal 4 November, sales untuk di out-nya 500 unit, price-nya 18, jadi 9.000. Kemudian 1.700 unit, price-nya 23, totalnya 39.100.
Jadi total out-nya untuk unit 2.200, kemudian totalnya jadi 48.100. Kemudian yang di balance unitnya 1.300, price-nya 23, totalnya 29.900. Untuk total balance-nya jadi 1.300 unit, price-nya 23, totalnya 29.900. Jadi cost of goods sold-nya 87.100. Selanjutnya oleh Alia. Selanjutnya itu ada metode perpetual dari cara penghitungan itu sedikit berbeda dengan yang periodik, di mana kalau ada purchase atau pembelian itu ditambah, sedangkan kalau ada unit yang terjual itu dikurang. Di sini diketahui pada tanggal 1 Januari balance persediaan itu 1.000 dikali dengan harga 12 euro sama dengan 12.000, lalu ada pembelian pada tanggal 2 bulan 4 di mana 2.000 dengan harga unitnya itu 18 euro, hasilnya 36.000, di balance-nya ditulis 3.000. Kenapa 3.000? 3.000 didapat dari 1.000 ditambah dengan 2.000, lalu dikali 16 euro sama dengan 48.000, 36.000 ditambah dengan 12.000. Lalu pada bulan selanjutnya itu terjual 2.500 unit dikali dengan 16 euro, di mana 500. Kenapa 500? Karena 500 di 3.000 dikurang dengan 2.500, hasilnya 500 dikali dengan 16 sama dengan 8.000. Yang selanjutnya itu ada pembelian kembali pada tanggal 4, dia senilai 3.000 unit terjual dengan harga 23 euro sama dengan 69.000, ditambah kembali karena ini pembelian, jadi 500 ditambah 3.000 menjadi 3.500 dikali 22 euro. 22 euro itu didapat dari 500 dikali 16 dari yang balance di atas tadi, hasilnya 8.000, lalu 3.000 dikali 23 hasil dari purchase sama dengan 69.000, totalnya itu 69.000 ditambah 8.000, 77.000 dibagi dengan 3.500, total dari 3.000 ditambah 500 sama dengan 22. Jadi 3.500 dikali dengan 22 sama dengan 77.000. Yang terakhir itu ada penjualan dengan harga 22 euro, terjual unit sebanyak 2.200. Hasilnya itu 48.400. Lalu untuk hasil akhirnya itu 40.000 ditambah 48.400 sama dengan 88.400. Sedangkan di balance-nya itu 1.300 dikali 22 euro sebesar 28.600. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, pembahasan mengenai chapter 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.